Oke, ini kita coba kisi-kisi nanti untuk OS KDA. Kita coba membuat seperti model pada bangunan Sendai Mediatek ya, Toyo Ito. Kita buat dengan rectangle pertama di top view. Kita buat rectangle. Ini ceritanya itu plat lantainya. Kemudian kita buat circle. Saya kasih contoh 2 circle aja. Nah, ini nanti kita akan membuat sebagai kolomnya. Kemudian ini di copy ke atas. Misalnya kita buat copy 3. Kemudian circle-nya kita pilih. Kita buat kolomnya ini supaya bentuknya itu tidak vertikal lurus gitu ya, tidak tegak lurus, tapi meliuk-liuk gitu kolomnya. Jadi kita buat satu-satu itu untuk diubah posisinya dulu satu persatu. Ini misalnya kita pilih di perspektif ya, lalu kemudian di top view kita geser tempatnya, posisinya seperti ini. Jadi supaya kelihatan dari top view itu masih menjaga keseimbangan ya, walaupun nanti bentuknya itu akan terlihat meliuk gitu ya. Jadi posisinya diubah di lantai 3 nya ya, kira-kira seperti ini kalau dari top view. Lalu kalau dari perspektifnya seperti ini, dia akan kelihatan tidak tegak lurus ya kolomnya. Kemudian kita pilih circle-nya, tekan Ctrl untuk memilih multiple selection, kemudian klik kanan. Ini kita akan copy, kita clone, copy, klik OK. Kemudian ini kalau kita lihat di select from scene, ini sudah dalam keadaan terpilih. Yang kita copy, hasil dari yang kita copy ini semua circle-nya itu akan kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi ini diklik kanan lalu isolate selection supaya meng-hide yang lain kecuali yang tadi kita buat. Lalu ini kita singkirkan dulu. Lalu saya bekerja di 3D view. Oke, sekarang kita buat kolomnya dulu, angkanya. Jadi ini kita pilih dari yang paling bawah. Ini di convert to editable spline ya, editable spline diubah jadi editable spline. Kemudian pilih yang attach, lalu ini di attach. Yang lainnya urutannya harus dijaga ya. Kemudian di atasnya kita kasih cross section, kita ambil yang linear aja. Kemudian dari cross section atasnya kita kasih surface, lalu dinyalakan edge faces nya. Surface nya ini nggak usah banyak-banyak, kita buat satu aja, surface nya satu. Kemudian di atas surface itu kasih edit poly. Oke, kemudian yang di atas ini face nya ini akan kita hapus karena dia sifatnya itu bisa bolong dari atas ke bawah gitu ya. Lalu untuk itu kita pilih polygon, kemudian yang selection ini pastikan yang window selection ya. Ini window selection, ini yang cross section, cross selection. Kita pilih yang window selection supaya kita pilih seperti ini, maka yang akan di dalam kotak yang akan terpilih ya. Seperti ini, lalu kita delete aja. Jadi hasilnya akan bolong gitu dari atas ke bawah. Kemudian di atas edit poly ini kita kasih subdivide seperti ini, lalu kita naikkan angkanya supaya tidak terlalu banyak divide angkanya. Oke, sudah ini. Lalu kita berikan edit poly lagi, polygon, Ctrl A,
insert by polygon, maunya kita naikkan. Oke, lalu kita berikan delete mesh, lalu kita kasih shell. Oke, jadi kolomnya kira-kira jadi satu seperti ini. Lalu kemudian yang shell, dari shell sampai ke cross section ini kita pilih semua modifiernya, terus klik kanan copy. Jadi untuk yang ini kita convert to editable spline dulu, attach yang lainnya, yaitu di atas editable spline kita paste. Jadi ya, kemudian kita exit isolation mode, kembali seperti ini. Sekarang kita mau menyelesaikan plat lantainya. Kita pilih dulu kolom rangkanya ini, kemudian klik kanan, right selection, jadi tinggal seperti ini. Lalu ini kita editable spline di convert, lalu di attach lagi, kemudian ini, kemudian kita extrude aja langsung, atau di shell juga bisa. Lalu ini kita copy aja. Lalu yang sama ini di convert to editable spline, attach, lalu di atasnya di paste, extrude. Hal yang sama untuk convert to editable spline, pilih attach ya, pilih ini, paste, convert to editable spline, attach, paste. Lalu kita keluarkan lagi kolomnya, unhide all ya, jadi seperti ini. Oke, mungkin yang perlu dipersiapkan ini aja, yang lainnya bisa dilanjutkan di improvisasi nanti waktu ujian nanti ya. Oke, makasih.